Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo. Saya peserta PPG Daljab 2 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo pada program studi pendidikan matematika. Nomor UKG saya 20169951627. Nomor induk mahasiswa PPG saya yaitu 211251505. Untuk pembelajaran ini dilaksanakan pada SMP Ihsaniyah Kota Tegal. Untuk kelas yang saya gunakan yaitu adalah siswa kelas 9F. Untuk materi bilangan, berpangkat, dan bentuk akar. Berikut adalah kartu pendaftaran ujian PPG saya. Video pembelajaran ini dilaksanakan pada Rabu 18 Agustus 2021. Dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom, Google Form, serta aplikasi Word. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru menanyakan, apakah kabar kalian di rumah? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Coba Mas Amin nanti dipimpin doa. Mas Amin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Islam dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulah abdi sidqi ilma warzuqni fahma Allahumma alaina min rahmatik ya arhamar rahimin. Beberapa anak ini ada yang izin. Yang pertama yaitu atas nama Arda Safier, izin karena sakit. Kemudian Mas Rangga juga sakit. Dan tadi Mas Galang juga barusan WA ke Pak Pras, katanya tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dikarenakan sakit. Nah, sebelum pembelajaran yaitu dengan melaksanakan sholat duha dan tadarus.
Ya. Nah, yang Pak Guru tanyakan, apakah kalian sudah melaksanakan untuk sholat duha? Sudah. Alhamdulillah sudah. Ya, jalan hari ini silakan nanti kalian menyiapkan buku dan alat tulisnya, ya, supaya nanti ketika Pak Guru memberikan materi ataupun memberikan soal, ya, kalian itu bisa menggunakan buku dan alat tulisnya sebagai untuk oret-oretan, ya. Memang matematika ya butuh yang namanya oret-oretan, ya. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini siapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian mengangkat kaitannya masih di bilangan berpangkat dan berpangkat, cuma nanti untuk materi yaitu macam-macam bilangan berpangkat, ya. Tujuan pembelajaran, ya. Untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model peserta didik dapat yang pertama, satu, menjelaskan macam-macam perkalian pada bilangan berpangkat dengan benar. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan perkalian dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan dengan tepat. Coba ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Iya, Pak. Ya, apa Mas? Coba Mas.
Bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan berulang dengan basis yang sama. Perkalian bilangan berulang dengan basis yang sama. Ya betul ya, kemarin yang sudah Pak Guru sampaikan ya, kaitannya dengan bilangan berpangkat seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga ada contohnya Mas. Coba 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3 kali 3. Itu sama dengan berapa Mas? 9. Sama dengan 9. Ya betul. Kemudian negatif 4 pangkat 2 sama dengan, artinya gimana Mas itu Mas? Negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif 4 sama dengan berapa? 16. 16, ya betul. Kemudian 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 2 Kali 2 kali 2 kali 2 kali kali 2. 2. Nah, hasilnya berapa? Apa? Hasilnya 8. 8. Nah, paham ya? Jadi dari sini sudah paham ya? Artinya bilangan berpangkat itu perkalian bilangan berulang. Bukan kemudian misal 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 3. Tetapi 2-nya itu dikalikan sampai dengan 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, maka hasilnya sama dengan 8. Nah, ya. Pak Guru yakin di dalam kelas 9F ini pasti semuanya itu punya Facebook. Ya, tetapi kalian mungkin belum tahu sejarahnya. Facebook itu sejarahnya itu bagaimana sih Pak? Nah, di sini Pak Guru akan sekilas ya, kaitannya dengan Facebook, memaparkan kaitannya dengan Facebook. Nah, siapa yang tidak mengenal Facebook? Hampir semua orang di dunia ini memiliki akun jejaring sosial buatan Amerika ini. Nah, meskipun telah digunakan oleh hampir seluruh penduduk di seluruh belahan dunia, akan tetapi masih sangat sedikit yang mengetahui sejarah kelahiran situs jejaring sosial Facebook ini. Situs Facebook pertama kali diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004. Pada waktu itu, Facebook masih memiliki nama The Facebook, yang kemudian akhirnya diubah dan dihilangkan bagian D-nya. Keanggotaan situs jejaring sosial ini pada mulanya dibatasi hanya untuk para mahasiswa dan pemilik akun hardware.edu saja. Seiring dengan berjalannya waktu, situs jejaring sosial ini diperluas jangkauannya hingga ke mancanegara. Bahkan pada saat ini sudah sampai merambah ke seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian coba ya, seandainya apabila kita memiliki 30 orang teman di media sosial dan setiap teman kita juga punya teman 30 dengan teman yang berbeda. Bisakah kalian menghitung berapa orang yang terhubung denganmu? Nah, coba ini Pak Guru menampilkan ya. Yuk kita berbagi ya. Ini ada tabel. Contoh, seandainya setiap satu orang teman terhubung dengan 30 orang. Sementara kita mempunyai 30 orang teman. Mari kita hitung untuk beberapa orang teman. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada banyak temanmu. Misal banyak teman dari temanmu, banyak orang yang terhubung. Nah, contoh, banyak temanmu itu ada 5 orang. Sedangkan banyak teman dari temanmu juga ada 5 orang. Maka banyak orang yang terhubung, 5 kali 5 sama dengan 25.
Kemudian kalau misal banyak temanmu itu 10 orang, maka banyak teman dari temanmu 10 orang. Maka banyak orang yang terhubung 10 kali 10 sama dengan 100 orang. Kemudian misal banyak temanmu itu ada 15. Kemudian banyak teman dari temanmu juga ada 15 orang. Maka banyak orang yang terhubung itu ada 15 kali 15 sama dengan 225. Atau bentuk pangkatnya karena ini ada 15 perkalian berulang, maka 15 pangkat 2 sama dengan 225. Nah, coba seandainya ya, ini banyak temanmu itu ada 20. Banyak teman dari temanmu juga ada 20 orang. Kira-kira banyak orang yang terhubung ada berapa ini coba? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira berapa ini? Ada Pak. 400 orang. Ya. Bentuk pangkatnya berarti 20 pangkat 2 sama dengan berapa ini? 400 ya. Kemudian kalau misal banyak temanmu itu ada 25. Banyak teman dari temanmu juga 25. Maka banyak orang yang terhubung 25 kali 25 sama dengan 550. berapa, Mbak? 550. Nah, 500. Salah, Pak. Salah. Jawabannya berapa, Mas, yang betul, Mas? Yang benar 625. Alhamdulillah. 600. Yang benar 625. 625. Nah, kira-kira untuk jawaban teman yang lain betul apa enggak? Ini jawabannya 625. Betul, Pak. Betul ya? Iya betul. Jadi 25 kali 25 sama dengan 625. Ya, enggak apa-apa tadi Mbak Faroska ya. Jawabannya salah enggak apa-apa. Ya, kita kan juga lagi belajar. Ya, yang namanya belajar otomatis ya mestinya ada kesalahan. Nah, coba untuk Mbak Faroska lagi, Pak Guru pengen jawaban yang terakhir ini coba. Misal banyak temanmu ada 30. Banyak teman dari temanmu juga ada 30 orang. Maka banyak orang yang terhubung itu 30 kali 30 sama dengan berapa, Mbak Faroska? 900. Ya, sekaligus nanti Pak Guru akan memantau ya. Memantau kaitannya dengan LKPD yang kalian nanti kerjakan ya. Nah, ini LKPD ada 2, yaitu yang LKPD yang pertama kaitannya dengan keran air. Nah, pada saat Pak Jarwo selesai melaksanakan wudhu di rumahnya, tiba-tiba keran air tidak bisa ditutup dengan rapat, sehingga sisa-sisa air dari keran tersebut menetes sebanyak 10 pangkat negatif 3 liter per detik. Karena kesibukan Pak Jarwo dalam bekerja dan di rumah banyak yang pakai keran tersebut, hitunglah berapa air yang terbuang selama 1 hari tersebut. Nah, nanti Pak Guru akan mencoba membimbing kalian dalam menjawab LKPD di masalah yang pertama ini ya. Kemudian ada juga LKPD yang kedua. Ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari juga. Nah, LKPD yang kedua ini kaitannya dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini, yaitu tentang virus COVID-19 ya. Ditemukan kasus COVID-19 pada salah satu warga desa Sigedong. Setelah warga di situ berkerumun dalam penyelenggaraan syukuran hasil panen di wilayah tersebut. Dari hasil pertemuan yang pertama, terdapat salah satu orang positif COVID-19 dan setiap harinya
data itu terus bertambah. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa jumlah kasus yang terkena COVID-19 sampai dengan hari ke-8 apabila kasus tersebut tidak dicari solusinya, ya, dicari obatnya. Nah, itu sampai berapa kasus yang akan terjadi, terutama di desa tersebut, ya. Silakan kalian nanti mencoba mengerjakan, didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Pak Guru kasih waktu untuk diskusi ini selama 20 menit, ya. Nanti semuanya wajib mencoba dan hasilnya nanti dikumpulkan melalui classroom, ya. Sambil mengerjakan anak-anak, nanti Pak Guru juga akan membimbing, ya, kalian dalam pengerjaan LKPD, ya. Untuk LKPD ada beberapa langkah penyelesaiannya, ya, mulai dari sintak 1 sampai dengan nanti sintak 5, ya. Dalam pengerjaan ini juga nanti kalian silakan bisa menggunakan waktu pertemuan kemarin, minggu kemarin, serta juga kalian bisa mencari di internet, googling, ya, kaitannya dengan langkah-langkah pengerjaan untuk LKPD tersebut. Nah, ini Pak Guru akan mencoba membimbing untuk yang sintak yang pertama, yaitu kaitan dengan orientasi. Pada saat Pak Jarwo selesai melaksanakan wudhu di rumahnya, tiba-tiba keran air tidak bisa ditutup dengan rapat, sehingga sisa-sisa air dari keran tersebut menetes sebanyak 10 pangkat negatif 3 liter per detik. Dan di rumah banyak yang pakai keran tersebut, hitunglah jam selama 1 hari tersebut. Tentukan penyelesaian masalah di atas dengan berdiskusi sesuai dengan teman kelompokmu masing-masing. Nah, langkah yang pertama, berapakah sisa-sisa air dari keran yang menetes selama per detik? Nah, kira-kira ini jawabannya berapa? Di atas sudah tadi ditampilkan kaitannya dengan sisa air yang menetes, ya, selama per detik. Berapa detikkah air yang terbuang pada sisa-sisa air di keran tersebut? Nah, kalian juga bisa mengerjakannya dengan melihat soal yang di atas. Kemudian untuk sintak 3-nya, membimbing penyelidikan kelompok. Hitunglah volume air yang terbuang dengan cara sebagai berikut. Misal, volume air yang terbuang itu kita lambangkan dengan huruf V. Kemudian sisa dilambangkan dengan huruf D. Waktu dilambangkan dengan huruf W. Kemudian maka akan mendapatkan rumus seperti ini, ya. Ini ada rumusnya itu dalam bentuk segitiga, ya, di mana posisi V di atas, W itu sebelah kanan dan D-nya sebelah kiri. Maka untuk mencari rumus volume, yaitu
D dikali W atau waktu. Nah, maka berdasarkan uraian di atas, jadi untuk menghitung volume air yang terbuang adalah dengan menggunakan rumus yang mana, anak-anak? Ya, dari hasil diskusi dengan teman-temanmu, maka dapat diambil keputusan bahwa menyelesaikan volume air yang terbuang adalah dengan cara, nah, ya, rumusnya silakan dimasukkan. Ini berapa, debit airnya berapa, waktunya juga ya, berapa. Nanti kalian bisa dihitung, ya, didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Yang selanjutnya yaitu sintak 5, menganalisa dan mengevaluasi. Maka didapat dari kesimpulan diskusi dengan teman-teman, sekarang kita dapat menyelesaikan terkait volume air yang terbuang dengan menggunakan rumus. Jika mahnya Pak Jarwo. Oh, maaf. Pak, Oh ya, saya dari kelompok ya Mas. ingin Perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? mempresentasikan jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Raihan Arjata Rahman dari kelompok 1, ingin mempresentasikan jawaban kelompok 1. Ya Mas, silakan. Kurang besar Mas, dibesarin lagi. Yang di bawah itu Mas, yang di bawah itu persentasenya dibesarin. Cobain Mas, langsung dibaca saja enggak apa-apa. Ya, silakan. Tentukan penyelesaian masalah di atas dengan diskusi dengan teman-teman. Langkah 1, berapa sisa air dari keran yang menetes selama per detik? 10 pangkat negatif 3 liter per detik. Berapa detikkah air yang terbuang pada sisa-sisa air di keran tersebut? 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 24 jam 24 dikali 36.000 detik sama dengan 86.400 detik. 400 detik Pak. Sisa air, debit air sama dengan D, waktu sama dengan W. Maka rumus mencari volume debit kali waktu, mencari debit sama dengan volume dibagi waktu, mencari waktu sama dengan volume dibagi debit. Berdasarkan uraian di atas, jadi untuk menghitung volume air yang terbuang adalah debit air kali waktu. Dari diskusi dengan teman-teman, dari hasil diskusi dengan teman-teman, maka saya ambil keputusan bahwa untuk menyelesaikan volume air yang terbuang dengan cara volume air yang terbuang sama dengan
kali W. Volume G kali W. Volume sama dengan 10 pangkat negatif 3 liter per detik kali 86.400 detik. Sama dengan 1/10 pangkat 3 coret liter per detik dikali 86,4 kali 10 detik. Detik sama detik dicoret, 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 3 dicoret, sama dengan 86,4 liter. Berdasarkan dari diskusi dengan teman-teman, sekarang buang pada keran yang terdapat di rumah Pak Jarwo. Jawabannya adalah berdasarkan perhitungan yang sudah kami lakukan, maka untuk air yang terbuang selama 1 hari atau 24 jam sebanyak 8,4 liter air. Oh, dikerudung. Ya, silakan Mbak Nafisa. Kalau di pengerjaan kelompok kami yang menghitung volume, kelompok kami caranya sama, cuman 1/10 pangkat 3-nya dibagi 1/1000. Terus baru dikali 86.400. Ya. Dan kaitannya dengan pembelajaran hari ini yang dilaksanakan dari awal sampai dengan akhir, ya, untuk menarik kesimpulan. Ya. Salah satu di antara kalian mungkin ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk menarik kesimpulan. Mbak siapa? Jasila ya? Siapa Mbak Jasila? Iya. Berdasarkan hasil belajar yang didapat hari ini, ya, saya dapat tentang peralihan bilangan berpangkat. Ya.
menghitung satu persatu apabila terdapat perhitungan dengan bilangan yang sama dengan menggunakan perhitungan pangkat dengan basis yang sama. Ya, betul. Pangkat dari pangkatan dan pangkat dari suatu perkalian. Mungkin itu Pak bisa saya simpulkan hari ini dari hasil belajar untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum Pak Guru tutup untuk materi berikutnya, ya, yaitu pertemuan berikutnya yang akan dilaksanakan minggu depan, yaitu materi tentang merasionalkan ya bentuk akar, ya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau sudah, ya, kalian nanti di rumah, ya, tetap menjaga protokol kesehatan walaupun belajar pandemi ini kalian tidak berangkat ke sekolah, tapi setidaknya di rumah kalian juga harus belajar dengan penuh semangat, ya. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya, ya. Terima kasih atas pelaksanaan pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.